Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi secara virtual. Untuk pembelajaran sejarah kali ini adalah proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yang nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi. Ya, anak-anak, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Di situ merupakan kegiatan upacara keagamaan ritual penganut Hindu-Buddha, yang ini merupakan kepercayaan yang sudah turun-temurun sejak awal abad Masehi. Mereka hidup berdampingan di sekitar kita dan secara damai, ya. Kemudian gambar tersebut juga merupakan prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai. Kemudian ada arca Buddha ditemukan di Sampaga, ya, Sulawesi Selatan. Kemudian Candi Prambanan ini merupakan juga hasil mahakarya nenek moyang bangsa Indonesia pada masa Mataram Klasik. Juga Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang kita patut banggakan. Kemudian kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah 3.3 pengetahuannya, yaitu menganalisis berbagai teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian keterampilannya adalah mengolah informasi tentang berbagai teori masuk Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui daring pembelajaran diharapkan anak-anak mampu menganalisis teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, menyimpulkan bentuk-bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, menguraikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menyimpulkan bentuk-bentuk akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Mengapa pengaruh Hindu-Buddha sampai ke Indonesia? Ini tidak lepas dari adanya jalur perdagangan internasional antara India dengan Cina yang melalui Indonesia. Karena letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu dilalui oleh Selat Malaka. Dan disinilah terjadi interaksi, ya, antara pedagang India, pedagang Cina, ya. Mereka singgah untuk beberapa waktu untuk menunggu pergantian musim. Kemudian mereka berinteraksi, mereka menemukan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan nantinya dijual di pasaran internasional, ya. Kemudian mereka dalam jangka waktu yang cukup lama terjadilah istilahnya pengimbasan budaya atau istilahnya akulturasi budaya. Kapan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Ada beberapa pendapat. Abad 2 Masehi masuk pengaruh Buddha ke Indonesia dengan ditemukannya arca Buddha di Sempaga, Sulawesi Selatan. Namun berdiri berupa kerajaan Buddha adalah abad ke-7 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Abad ke-4 Masehi, pengaruh Hindu masuk ke Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya penemuan 7 yupa berbahasa Sanskerta berhuruf Pallawa di Kutai. Inilah anak-anak gambaran tentang perdagangan pada masa lampau, khususnya ini masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Ini menunjukkan bahwasannya Indonesia atau wilayah Nusantara itu sudah terkenal. Teori Hinduisasi. Ada teori Brahmana. Pembawa Hindu ke Indonesia adalah kaum Brahmana. Ini menurut Van Leer. Kemudian teori kesatria. Pembawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum bangsawan prajurit. Menurut pendapat C.C. Burke, Mukherjee, J.C. Munz. Kemudian teori Waisa. Pembawa Hindu ke Indonesia adalah kaum pedagang menurut pendapat N.G. Krum. Kemudian teori Sudra atau kaum Sudra menurut pendapat Van Faber. Kemudian teori arus balik apa? Ini merupakan peran serta bangsa Indonesia sendiri untuk menyebarkan pengaruh Hindu ke Indonesia menurut pendapat F.D.K. Bos. Masuknya Hindu ke Indonesia membawa perubahan besar pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya religi yang animisme dinamisme menjadi berubah mengenal keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun
praktek-praktek animisme dinamisme pun masih dipertahankan. Berakhirlah praaksara Indonesia memasuki babak baru, yaitu zaman mengenal tulisan, zaman aksara atau lebih dikenal dengan zaman sejarah. Ini dibuktikan dengan adanya penemuan 7 yupa di Kutai, dan pada abad ke-5 Masehi ditemukan prasasti di Jawa Barat dari Kerajaan Tarumanegara yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Data peninggalan sejarah di Indonesia. Data peninggalan sejarah disebutkan oleh adanya Resi Agastya yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia. Ini ditemukan di beberapa prasasti yang berada di Jawa dan lontar-lontar yang ditemukan di Bali yang menyatakan bahwa Resi Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui Sungai Gangga, Yamuna, India Selatan dan India Belakang. Oleh karena begitu besar jasa Resi Agastya dalam penyebaran agama Hindu, maka namanya disucikan dalam prasasti-prasasti seperti prasasti Dinoyo yang ada di Jawa Timur, kemudian prasasti Porong yang ada di Jawa Tengah. Anak-anak, ternyata pengaruh Hindu Buddha atau pengaruh Hindu yang tidak hanya seluruh Nusantara, ternyata di Magetan pun ada berbagai peninggalan ya masa Hindu. Salah satunya adalah Candi Sadon. Candi Sadon yang berada di Panean. Kemudian ada Arca Ganesha Gimbal yang ditemukan di daerah Bangsri. Kemudian Arca Garuda, diperkirakan ini abad ke-12 yang ditemukan di daerah Manjung, Manjung Panean. Kemudian ada prasasti Watu Ongko ya, ini daerah Plaosan. Kemudian ada arca juga yang ditemukan di daerah Poncol. Anak-anak, kita juga harus bangga. Ternyata di Magetan juga ditemukan adanya Petirtan Dewi Sri atau Candi Simbatan yang sampai saat ini masih dilaksanakan berbagai ritual. Inilah temuan-temuan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, bentuk pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ternyata meliputi berbagai bidang, yaitu bidang agama, munculnya agama Hindu-Buddha, bidang politik dan pemerintahan, munculnya sistem pemerintahan kerajaan, bidang pendidikan, adanya padepokan atau perguruan, bidang sastra dan bahasa, adanya kisah Ramayana Mahabharata yang diadopsi dari India, kemudian bahasa Sanskerta. Kemudian seni relief, kisah perjalanan Sang Buddha, berkembangnya seni arca dan patung, contohnya patung Buddha. Kemudian seni bangunan yaitu candi, merupakan kelanjutan dari budaya megalitikum. Anak-anak yang di rumah, untuk pendalaman materi ya, apakah kalian sudah bisa memahami atau belum? Coba dipelajari, ada beberapa soal uraian ya. Dianggap saja sebagai uji kompetensi, dan jika anak-anak kurang paham bisa menghubungi Wabri, saya sendiri Bu Karmi SS, ataupun dengan Bapak Dr. Andes Sunarto. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.